Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini. Beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam episode sebelum ini kita telah belajar dari kehidupan Ayub tentang sikap hati dan mental yang benar dalam mengikut Kristus dan menjadi murid Kristus. Episode kali ini kita masih belajar dari sisi kehidupan Ayub. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub sampai kehilangan harta benda dan harta pusakanya. Mengapa Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub? Jawaban yang pasti tentunya karena Tuhan yakin Ayub pasti dapat melewati cobaan tersebut. Dan pada dasarnya Tuhan sendiri tidak akan mengizinkan cobaan yang terjadi atas setiap anak-anaknya melebihi kekuatan mereka. Alkitab mencatat, Ayub dapat melewati cobaan tersebut meski ia kehilangan harta benda dan harta pusakanya. Namun pada akhirnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan mengembalikan harta benda serta harta pusaka yang telah terhilang dari kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, ada perkataan Ayub yang penting sekali untuk kita pelajari dan mengerti maknanya, yaitu yang tertulis di dalam Ayub 42 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ternyata selama ini pengenalan Ayub akan Tuhan berasal dari orang lain. Dalam hal ini bisa berarti dari orang tuanya, dan bisa juga dari orang lain atau para pemuka agama pada zaman tersebut, atau juga berasal dari pembacaan kitab suci. Sebelum Ayub mengalami cobaan, Ayub tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baru sesudah cobaan demi cobaan dilewatinya, Ayub menyadari bahwa sekarang ia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh benar adanya dasar pengenalan kita akan Tuhan tentunya berasal dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Namun itu saja belum cukup. Tidak hanya sampai pada pengenalan akan Tuhan secara teori. Sebagai orang percaya, sangat penting bagi kita untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena pengalaman pribadi dengan Tuhan akan makin mematangkan dan menyempurnakan pengenalan kita akan Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Ayub, ketika ia hidup berkelimpahan dengan harta, ia mengenal Tuhan hanya sebatas teori saja. Namun ketika ia kehilangan segalanya, Ayub sempat berkata-kata yang negatif terhadap Tuhan, dan pada akhirnya, Ayub mencabut semua keluh kesahnya. Ayub menyadari serta mengakui bahwa setelah berbagai pencobaan yang dialaminya, pada akhirnya, ia sendiri dapat memandang Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mengembalikan harta benda kepunyaan Ayub yang terhilang, bahkan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bagaimana dengan keadaan saudara saat ini? Apakah saudara sedang mengalami cobaan yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya? Ingatlah akan peristiwa Ayub dan belajarlah dari kisahnya, bahwa melalui berbagai peristiwa yang tidak baik, bahkan pencobaan yang terjadi atas hidup saudara saat ini, sesungguhnya Tuhan sedang membawa saudara supaya mengalami dan merasakan perjumpaan dan pengenalan pribadi akan Tuhan. Sehingga dengan demikian, pengenalan saudara akan Tuhan semakin sempurna dan tidak mudah tergoyahkan. Mari satukan hati,
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran melalui episode ini. Saat ini hamba berdoa bagi setiap pendengar program ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami pencobaan yang bertubi-tubi dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka kekuatan ya Tuhan, untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui masalah dan problem mereka. Beri mereka hikmat yang benar. Beri mereka hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi, sehingga setiap mereka semakin disempurnakan dalam pengenalan akan Tuhan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat untuk menemukannya. Yang sedang berkekurangan, Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan dan Tuhan buka jalan. Hamba serahkan semua pergumulan dan persoalan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kasih setia-Mu lebih lagi dalam kehidupan mereka, dan setiap umat-Mu makin dewasa dan memiliki kehidupan yang senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita. Saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian, hidup saudara telah menjadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M, kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam pelindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.